Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali bisa mendengar firman Tuhan lagi. Kami sadar bahwa pikiran kami terbatas untuk memahami firman-Mu. Karenanya kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang telah mewahyukan firman kepada para penulis kitab suci, kiranya juga memberikan pencerahan kepada kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami bisa mengerti dan lebih-lebih bisa melakukan dalam hidup kami setiap hari. Berilah kami hati yang penuh kerinduan, sehingga mendengar firman bukan hanya rutinitas belaka, bukan sesuatu yang tidak bisa kami hindari, tapi betul-betul seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah kami merindukan firman-Mu, ya Tuhan. Dosa bisa menjadi penghalang kami tidak mendapatkan berkat firman-Mu. Karenanya kami mohon ampuni dosa dan salah kami, dan kiranya Tuhan boleh berbicara buat kami. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan suara, kata-kata, jalan pikiran yang baik dari Tuhan boleh ada, dan firman-Mu bisa diberitakan sejelas-jelasnya. Kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati kami dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita semua bersuka cita. Gereja Kristen boleh bersuka cita karena kita setelah memperingati sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati, yakni Jumat Agung. Kita bersuka cita karena hari ini kita boleh kembali merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ini adalah sesuatu peristiwa yang penting dalam sejarah keselamatan. Bukan hanya kematian pada Jumat Agung, tapi kebangkitan Kristus pada Minggu Paskah juga adalah peristiwa yang sangat menentukan keselamatan kita. Paulus berkata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan kita. Tapi puji Tuhan bahwa Kristus sudah dibangkitkan bagi kita. Biarpun Kristus sudah dibangkitkan, saudara-saudara, tapi ada begitu banyak orang di dunia ini yang tetap tidak mau percaya kepada Kristus yang dibangkitkan. Mengapa orang tidak percaya Yesus bangkit? Mengapa orang tidak percaya bahwa ada manusia yang pernah bangkit dari antara orang mati? Tentu saja ada banyak alasan, tapi saya berpikir satu hal adalah bahwa karena setan bekerja. Setan bekerja sedemikian rupa sehingga banyak orang tidak mau percaya kebangkitan Kristus. Jikalau kita mendengar satu iklan tertentu, misalnya iklan sabun atau iklan HP, kita dengan mudah mempercayainya. Begitu iklan menampilkan bahwa baju yang kotor seperti apa, taruh Soklin langsung putih bersih. Kita juga tahu itu omong kosong, tapi pada saat baju kotor kita beli Soklin juga. Kenapa? Setan tidak bekerja dalam urusan iklan-iklan Soklin dan sabun-sabun dan apa saja yang orang jual. Tapi begitu bicara kebenaran rohani, apalagi tentang kebangkitan Kristus, maka setan perlu kerja. Mengapa setan perlu bekerja di sana? Karena kalau sampai seorang percaya Yesus bangkit, maka dia pasti akan diselamatkan. Kalau kita membaca misalnya di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10, jika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Setan tidak mau orang selamat, dan karenanya dia bekerja sedemikian rupa supaya kalau bisa lebih banyak orang tidak percaya kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal ketidakpercayaan terhadap kebangkitan Kristus, maka kita mengingat sesuatu peristiwa penting di kalangan para murid Yesus adalah bahwa salah seorang murid Yesus, yakni Thomas, adalah orang yang tidak percaya kebangkitan Kristus. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari ketidakpercayaan Thomas ini. Tapi sebelumnya kita perlu membaca kisahnya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19-25.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara-saudara, kalau kita melihat kata-kata Thomas di bagian akhir, "Sekali-kali aku tak akan percaya." Dia tidak mau percaya Yesus bangkit. Saudara-saudara, sikap Thomas ini jelas adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk karena Kristus sudah bangkit. Ada 10 murid yang lain yang bersaksi bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit. Tetapi Thomas tetap tidak percaya. Sikap Thomas ini juga agak keterlaluan karena Thomas itu adalah murid Yesus yang sudah ikut Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Dan tentunya Yesus sudah berulang kali menyatakan bahwa Yesus akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Selain itu, Thomas juga tentunya bersama-sama dalam pelayanan Yesus tahu bahwa ada peristiwa-peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, seperti anak janda di Nain, seperti Lazarus, dan beberapa kasus yang lain. Mestinya kebangkitan itu bukan sesuatu ide yang asing bagi Thomas. Tapi ternyata Thomas tidak mau percaya Yesus bangkit. Nah, kita muncul pertanyaan sekarang adalah bahwa mengapa sampai Thomas jatuh begitu dalam? Mengapa sampai Thomas tidak percaya kebangkitan Kristus? Mengapa Thomas seperti orang yang tidak punya iman? Saya mau di sini memberikan alasannya. Pertama adalah bahwa Thomas tidak hadir bersama-sama dengan murid-murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di dalam ayat 24 dikatakan, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka." Aneh, di minggu kebangkitan, Yesus datang menjumpai, menampakkan diri kepada semua murid. Yudas sudah tidak ada. Berarti murid Yesus tinggal 11. 10 murid berkumpul, tapi Thomas tidak ada. 10 murid itu berkumpul, bikin apa? Ada penafsir mengatakan bahwa sekurang-kurangnya mereka ada dalam satu persekutuan doa bersama. Mereka berdoa bersama-sama. Tapi Thomas tidak ada. Memangnya Thomas kemana? Ada penafsir mengatakan bahwa Thomas itu sedang berada dalam kesedihan yang luar biasa karena kematian Yesus. Mungkin karena kesedihan itulah dia lalu akhirnya memisahkan diri dari teman-temannya. Dan karenanya dia tidak hadir pada hari Minggu di mana 10 temannya berkumpul. Tentu saja orang kalau sedih bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang aneh kalau orang bersedih. Tetapi kesedihan yang terlampau hebat sampai akhirnya memisahkan dia dari kelompoknya. Sehingga pada waktu Yesus datang, ternyata Thomas tidak ada. Saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita tadi bahwa ternyata pada saat Yesus datang, ada banyak hal yang didapat atau diberikan kepada 10 murid yang lain. Kalau kita misalnya melihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 tadi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalau Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, artinya apa? Artinya 10 murid yang lain dapat damai. Thomas tidak ada, maka Thomas tidak dapat damai. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan dikatakan murid-murid itu bersukacita. 10 orang bersukacita. Thomas tidak ada. Dan dia tidak kebagian sukacita itu.
Selanjutnya dalam ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ini damai sejahtera yang kedua. 10 murid dapat karena hadir. Thomas tidak dapat karena tidak hadir. Lalu dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus murid-murid, tapi ternyata Thomas tidak ada. Dan Thomas tidak mendapatkan pengutusan itu. Lalu ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti murid-murid yang lain terima Roh Kudus. Thomas tidak mendapatkan Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti di sini murid-murid diberikan satu hak tertentu, hak istimewa, terlepas dari apa arti kalimat itu. Tapi Thomas tidak mendapatkannya. Berarti dengan bolosnya Thomas dari kebaktian, membuat ada banyak hal positif yang seharusnya dia dapat. Ternyata dia tidak mendapatkannya. Dia kehilangan damai sejahtera dari Kristus 2 kali. Dia kehilangan sukacita. Dia kehilangan suatu pengutusan. Dia kehilangan kuasa Roh Kudus yang diberikan. Dia kehilangan kuasa untuk menyatakan pengampunan dari Allah. Berarti saudara-saudara, Thomas telah kehilangan banyak hal yang baik karena dia absen dari kebaktian. Saudara-saudara, saudara mungkin tidak pernah tahu berapa banyak hal baik yang tidak saudara dapatkan apabila saudara bolos kebaktian. Saudara tidak menyadari betapa banyak berkat rohani yang tidak saudara miliki karena saudara bolos dari kebaktian. Sama seperti Thomas. Tapi saudara-saudara, selain absennya hal-hal yang baik karena ketidakhadiran Thomas, ada penafsir juga mengatakan bahwa Thomas juga mendapatkan yang buruk. Dia bukan hanya tidak mendapatkan yang baik, tapi dia mendapatkan yang buruk. Gara-gara dia tidak hadir dalam perkumpulan murid-murid, bukan hanya yang baik yang tidak dia dapatkan, tapi yang buruk dia dapatkan. Apa hal buruk yang dia dapatkan? Hal buruk yang dia dapatkan adalah hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras sehingga sekalipun ada kesaksian 10 murid, tapi dia sama sekali tidak percaya. Ini sebagai akibat dari ketidakhadiran dia di dalam persekutuan bersama itu. Dan saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa iman itu seringkali bertumbuh dari pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan, di mana dari sanalah iman bertumbuh. Tapi ketika seseorang memisahkan diri dari persekutuan-persekutuan bersama, di mana bertumbuh dari firman atau dari hal-hal yang bersifat rohani, maka dia mendapatkan hal yang buruk. Karena itu saudara-saudara, Paskah seharusnya mengajak kita untuk belajar. Jangan seperti Thomas yang menjauhkan diri dari saudara-saudara seiman. Memang kita sekarang kita sedang berada dalam masa corona sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi seandainya kondisi yang normal seharusnya membuat kita mau ada dalam persekutuan bersama-sama. Karena dalam persekutuan bersama kita mendapatkan hal yang baik. Tapi mencegah hal yang buruk itu terjadi pada kita seperti yang dialami oleh Thomas. Karena itu Paskah harus membuat kita mau bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Hal yang kedua, mengapa sampai Thomas tidak percaya demikian? Karena Thomas ini pada dasarnya adalah orang yang skeptik atau orang yang pesimis. Orang yang skeptik atau orang yang pesimis, orang yang ragu-ragu atau orang yang tidak gampang percaya. Sebenarnya ada baiknya, saudara-saudara, bahwa Thomas ini di samping keraguan-raguannya yang negatif, tapi dia orang jujur. Dia berani jujur akan keraguan-raguannya. Ada banyak orang ragu, tapi tidak cukup jujur mengakui keraguan. Thomas jujur dengan keraguan-raguannya, dan dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ada baiknya dia jujur, tapi memang di sisi yang lain, memang adalah sesuatu yang negatif. Seperti saya bilang tadi, bahwa seharusnya sepanjang dia ikut Kristus, dia tahu Kristus sudah menyatakan berulang-ulang, dia akan bangkit dari antara orang mati. Dia punya pengalaman
bahwa dia melihat Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan dalam perjanjian lama, dia orang Yahudi, dia tahu bahwa di dalam perjanjian lama pun ada kasus-kasus kebangkitan orang mati yang dilakukan oleh Elia maupun juga Elisa. Sehingga seharusnya kebangkitan orang mati bukan sesuatu yang asing. Tapi saudara-saudara, Thomas yang pada dasarnya skeptik, menuntut bukti sebelum dia menaruh jarinya ke dalam tangan lambung Yesus, dia tidak akan percaya. Saudara-saudara, Thomas menuntut sebuah bukti baru dia percaya. Padahal saudara-saudara, di sisi lain Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya adalah tidak fair kalau kita seringkali dalam hidup ini juga mau menuntut banyak hal yang perlu kita ketahui baru kita sampai pada iman. Memang pada dasar-dasar tertentu, hal-hal tertentu, iman perlu dibuktikan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang lain yang sifatnya supranatural, di mana seharusnya di situ iman harus ada terlebih dahulu, baru pengertian. Kebangkitan merupakan sebuah peristiwa supranatural yang seharusnya lewat data-data yang sudah saya berikan tadi, seharusnya menimbulkan iman dan seharusnya tidak perlu bukti yang terlalu hebat untuk bisa percaya kebangkitan. Tapi Thomas yang skeptik tidak berpikir demikian. Dan seringkali banyak orang seperti itu. Dia mau menuntut segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, baru percaya. Padahal kita tahu ada hal-hal tertentu yang melampaui pengertian kita. Saya berpikir bahwa seringkali kalau kita konsisten dengan pemikiran seperti itu, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Kalau kita menuntut tahu segala sesuatu, baru melakukan sesuatu, kita tidak bisa hidup dalam dunia ini. Coba, waktu saudara mau naik pesawat, apa yang saudara lakukan? Waktu naik pesawat, saudara langsung naik, duduk, pakai sabuk pengaman dan terbang. Tapi, apakah saudara pernah ngecek angin di ban pesawat itu cukup atau tidak? Tidak kan? Apakah saudara pernah mengecek dulu bahan bakar untuk pesawat itu cukup atau tidak? Apakah saudara pernah cek dulu pilot itu tamatnya nilainya A atau B atau C? Tidak kan? Saudara langsung percaya, naik dan serahkan diri, berangkat. Artinya dalam naik pesawat kita sudah menerapkan prinsip beriman. Tidak tahu banyak hal, tapi percaya, naik pesawat. Saudara waktu duduk di kursi, itu sebenarnya saudara sedang menerapkan prinsip beriman. Kalau saudara skeptik, seharusnya saudara berpikir, berat saya berapa? Berat saya 100 kilo. Kursi ini, daya tampungnya, mampu tampung berat berapa? Saudara hitung-hitungan dulu, setelah itu saudara memutuskan, oh kalau begitu kursi ini mampu menampung bobot saya. Kursi ini tidak bisa menampung bobot saya. Tapi berapa banyak orang yang mempertimbangkan itu? Tidak kan? Begitu dapat kursi langsung duduk. Berarti dalam hal duduk pun itu beriman. Orang jual sayur, mama kangkung eba, kangkung eba, kangkung eba. Saudara langsung beli dan masak. Kita hari ini makan kangkung eba. Tapi pernahkah saudara menyelidiki, benarkah itu kangkung eba? Apa itu ciri-ciri kangkung eba? Benarkah dia ambil dari eba? Tidak juga. Tapi saudara langsung terima bahwa itu adalah kangkung eba. Berarti dalam hal beli sayur kangkung saja, seringkali kita menerapkan prinsip beriman. Saudara sepeda motor rusak, bawa ke bengkel, saudara tidak ngerti apa-apa. Orang bengkel bilang, oh ini ring sehernya harus diganti karena rusak. Saudara percaya. Berarti dalam hal pergi ke bengkel pun, saudara tidak tahu segala sesuatu. Tapi saudara mau membayar untuk melakukan itu. Itu berarti saudara sedang menjalankan prinsip hidup beriman. Kalau memang dalam hal duduk di kursi, naik pesawat, beli sayur kangkung, beli ikan, dan lain-lain, saudara sudah menerapkan prinsip beriman. Mengapa dalam hal kebenaran firman Tuhan menuntut segala macam bukti baru mau percaya, dan kalau tidak mengerti, tidak percaya? Tidak. Karena itu marilah kita berpikir bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui dan mengerti, dan kita percaya. Tapi ada hal-hal dari Tuhan yang melampaui akal kita, yang bersifat supranatural, yang bersifat supra-alamiah, supra-rasional, yang hanya membutuhkan iman untuk kita menerima atau mengakuinya. Dan kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah peristiwa supranatural, bahkan bisa dibuktikan di dalam sejarah
sejarah-sejarah sekuler, orang-orang sejarawan seperti Tacitus, Pliny the Younger, juga Flavius Josephus, mereka bukan orang-orang Kristen. Mereka orang-orang yang bahkan anti-Kristen, tapi dalam catatan-catatan mereka memberikan catatan yang akurat dan dapat dipakai sebagai bukti sejarah bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit. Tapi lebih daripada itu adalah kita mempunyai Alkitab, kita mempunyai kitab suci, dan karenanya jikalau kitab suci kita mengatakan Yesus bangkit, maka kita tidak perlu meragukan itu, dan kita harus menerima, percaya akan kebangkitan Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah. Ingat, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini bukan hanya sebuah peristiwa iman, ini peristiwa sejarah. Dan karena itu saudara-saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Tapi kita harus percaya Dia adalah orang yang telah bangkit dari antara orang mati. Kalau saudara tidak percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara tidak selamat. Karena itu saudara, selain percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, saudara harus percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Thomas tidak percaya karena dia bolos dari kebaktian. Imannya, dia bukan hanya tidak mendapatkan baik, tapi mendapatkan yang buruk. Dan dia pada dasarnya adalah orang yang skeptik. Marilah pada Paskah ini kita belajar beriman seperti apa yang dinyatakan kitab suci, dan juga tetap setia berbakti, tetap setia bersama-sama. Walaupun saat ini kita dalam kondisi semacam ini, tapi dalam kondisi normal bersama-sama di dalam kebaktian-kebaktian ibadah kita belajar firman Tuhan, supaya iman kita kepada Kristus yang mati dan bangkit itu boleh terus kita yakini sampai akhir hayat kita. Akhirnya, biarlah mari kita semua sambil percaya pada Kristus, saya mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar dari Thomas. Thomas yang kehilangan banyak hal baik, bahkan mendapatkan hal buruk, yakni ketidakpercayaan karena ketidakhadiran atau absennya dia dari kebaktian. Tolong kami supaya kami tidak seperti itu, dan biarlah dengan merayakan Paskah kami semakin sungguh-sungguh untuk berbakti. Walaupun saat ini kami berbakti dalam kondisi yang tidak normal karena bahaya corona ini, tapi biarlah kami tetap punya semangat untuk berbakti dan belajar firman Tuhan yang melaluinya kami mendapatkan banyak hal yang baik dan mencegah yang buruk itu terjadi dalam iman kami. Tolong kami juga, kami memang perlu bukti beberapa hal untuk menjadi percaya, menjadi orang beriman. Tapi ketika kami berhadapan dengan banyak hal yang melampaui akal budi pikiran kami, ajar kami untuk percaya mendahului pengertian kami. Ajar kami untuk percaya kepada kitab suci dan meyakini sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan kami bukan hanya mati, tapi sudah bangkit dari antara orang mati dan bahkan naik ke surga dan akan datang menjemput kami pada kedatangan yang kedua. Terima kasih Tuhan. Biarlah Paskah ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.